Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Jadi Ki Hajar Dewantara atau yang biasa dikenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia memiliki nama lengkap Raden Mas Wardi Sodjaningrat, di mana Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama Ki Hajar Dewantara sendiri adalah gelar yang diberikan oleh murid Ki Hajar Dewantara yang berarti guru yang berbudi luhur. Semasa muda, Bapak Ki Hajar Dewantara aktif dalam dunia jurnalistik dan menggunakan media massa untuk mengkritik kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Bapak Ki Hajar Dewantara juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kabinet Syahrir. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan nasional Indonesia. Saat pengasingan di Belanda, beliau memanfaatkan waktu untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan filsafat pendidikan. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama di Belanda menguatkan tekad Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan sistem pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia. Karena besarnya jasa beliau di bidang pendidikan, hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pandangan filosofis yang digagas Ki Hajar Dewantara tertuang pada trilogi pendidikan dan asas-asas taman siswa. Trilogi pendidikan atau yang dikenal sebagai tiga semboyan Ki Hajar Dewantara ini memiliki makna mendalam bagi para pengajar atau para guru. Filosofi ini terdiri dari 3 poin utama, yaitu Ingarsa Sung Tuladan atau di depan menjadi contoh, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun semangat, yang terakhir Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Trilogi pendidikan ini merupakan landasan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Filosofi ini menekankan pentingnya keterhubungan antara guru dan murid, murid dengan murid, dan murid dengan lingkungannya. Pembelajaran harus berpusat pada anak didik dengan memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Metode pembelajaran harus beragam dan menyenangkan, agar anak didik tidak merasa bosan dan dapat belajar dengan optimal. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan hingga saat ini. Filosofi ini menjadi pedoman bagi para guru dan penyelenggara pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Adapun tujuan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama, untuk menciptakan sistem pendidikan yang berpusat pada siswa, di mana fokus pendidikan harus pada kebutuhan dan kepentingan siswa, bukan pada guru atau kurikulum. Kemudian yang kedua, menekankan pentingnya keterhubungan. Artinya harus ada hubungan yang kuat antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan pengembangan karakter. Artinya, pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter siswa. Baik, selanjutnya asas-asas taman siswa. Asas-asas taman siswa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara merupakan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pendirian dan pengelolaan lembaga pendidikan taman siswa. Berikut adalah beberapa asas taman siswa yang penting. Yang pertama, kemanusiaan. Pendidikan harus berpusat pada pengembangan budi pekerti luhur dan karakter yang manusiawi. Kemudian kebangsaan. Pendidikan harus menumbuhkan kesadaran dan rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme pada peserta didik. Kemudian yang terakhir, kemerdekaan. Pendidikan harus membebaskan peserta didik dari penjajahan dan keterbelakangan, baik secara fisik maupun mental. Selain ketiga asas tersebut, taman siswa juga memiliki beberapa asas operasional. Yang pertama, AMONG. Guru berperan sebagai pamong, yaitu pendamping atau pembimbing atau penuntun, dan membantu anak didik untuk mencapai kodratnya. Kemudian kodrat. Potensi dasar yang dimiliki setiap anak didik. Tugas pamong adalah membantu anak didik untuk menemukan dan mengembangkan kodratnya. Kemudian autonomi. Sekolah taman siswa memiliki kewenangan untuk mengatur kurikulum dan metode pembelajaran sendiri dengan tetap memacu pada tujuan pendidikan nasional. Kemudian aktivitas.
Pembelajaran di taman siswa menekankan pada partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, selanjutnya kita masuk ke kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal dengan kurikulum prototype adalah kerangka kurikulum baru yang lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran yang terdampak pandemi COVID-19. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan yang lebih luas kepada sekolah dalam memilih konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks daerah masing-masing. Sekolah juga diberi kewenangan untuk menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan profil pelajar, minat dan bakat peserta didik. Baik, selanjutnya karakteristik utama kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kurikulum merdeka memberikan ruang belajar yang lebih luas dan mendalam bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Kedua, fokus pada materi esensial. Kurikulum merdeka meminimalkan beban belajar dan memberikan waktu yang lebih banyak bagi peserta didik untuk memahami konsep secara mendalam. Kemudian yang ketiga, pengembangan profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang membangun. Nadiem Anwar Makarim, selaku Menteri Kemendikbudristek, mengatakan, Merdeka Belajar adalah unit pendidikan, yaitu sekolah, guru-guru, dan muridnya punya kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Kurikulum merdeka diberlakukan dengan beberapa alasan, yaitu pertama, untuk memulihkan pembelajaran yang terhambat akibat pandemi COVID-19. Kemudian, menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Kemudian, membuat proses pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Implementasi kurikulum merdeka dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2022, kurikulum merdeka diterapkan secara opsional di sekolah penggerak dan sekolah-sekolah menengah. Kurikulum ini dirancang untuk memberi keleluasaan lebih luas bagi sekolah dalam menyusun kurikulumnya sendiri, dengan tetap berpegang teguh pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Jika dicermati lebih jelas, filosofi Ki Hajar Dewantara terintegrasi dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, kemerdekaan belajar. Baik filosofi Ki Hajar Dewantara maupun kurikulum merdeka menekankan kemerdekaan belajar bagi peserta didik. Ki Hajar Dewantara mencetuskan konsep kemerdekaan belajar, di mana berarti membebaskan peserta didik dari paksaan dan tekanan dalam belajar. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana kurikulum merdeka mewujudkannya dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan potensinya dan belajar secara aktif. Kemudian yang kedua, pendidikan holistik. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses holistik yang tak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, namun juga pada pengembangan karakter, sosial, dan emosional. Kurikulum merdeka mengimplementasikannya dengan pembelajaran yang berwawasan budaya, penguatan profil pelajar Pancasila, serta kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian selanjutnya, pembelajaran yang bermakna. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurikulum Merdeka Belajar mewujudkannya dengan pembelajaran berbasis proyek, di mana pada pembelajaran berbasis proyek ini, peserta didik belajar dengan mengerjakan proyek yang nyata dan relevan dengan kehidupan. Adapun contoh lainnya juga pembelajaran kontekstual, di mana peserta didik belajar dalam konteks yang nyata.
dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah mengetahui pandangan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata ada beberapa persamaan dengan aliran filsafat yang telah dipelajari sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu pada aliran realisme, penekanan pada realitas. Baik aliran realisme maupun pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya realitas dalam kehidupan. Ki Hajar Dewantara pun menekankan pentingnya pendidikan yang berlandaskan realitas kehidupan. Baginya, pendidikan haruslah berpusat pada kebutuhan dan potensi anak didik, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi realitas kehidupan yang sesungguhnya. Persamaan yang kedua pada pengamatan dan pengalaman. Baik aliran realisme maupun pemikiran Ki Hajar Dewantara berlandaskan pada pengamatan dan pengalaman. Ki Hajar Dewantara pun menganjurkan metode pembelajaran yang berpusat pada anak didik, di mana anak didik didorong untuk belajar melalui pengamatan, pengalaman, ataupun pada eksperimen langsung. Kemudian persamaan yang ketiga itu pada kritik sosial. Baik aliran realisme maupun pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki unsur kritik sosial. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai seorang kritikus sosial yang vokal. Beliau mendirikan Taman Siswa sebagai alternatif dari pendidikan kolonial yang dianggapnya tidak sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian humanisme. Baik aliran realisme maupun pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki nilai-nilai humanisme. Ki Hajar Dewantara pun menekankan pentingnya pendidikan karakter dan budi pekerti luhur dalam membentuk manusia yang utuh. Selain aliran realisme, contoh lain aliran yang selaras dengan Ki Hajar Dewantara yaitu aliran naturalisme. Aliran naturalisme menekankan pada alam dan kodrat manusia. Aliran ini meyakini bahwa pendidikan harus berpusat pada alam dan kodrat manusia. Anak-anak memiliki potensi dan bakat alami yang perlu dikembangkan sesuai dengan minatnya. Ki Hajar Dewantara pun juga menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat manusia. Pendidikan harus berpusat pada anak dan membantunya untuk berkembang secara holistik, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Kemudian persamaan yang kedua yaitu terletak pada pemanfaatan alam sekitar sebagai sarana pembelajaran. Pada aliran naturalisme, aliran ini menganjurkan penggunaan alam sekitar sebagai sarana belajar yang efektif. Anak-anak belajar dengan mengamati, bereksperimen, dan berinteraksi dengan alam secara langsung. Selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau juga menekankan pentingnya penggunaan alam sekitar sebagai sarana belajar. Beliau mendirikan Taman Siswa, sekolah yang menerapkan sistem pendidikan berbasis alam dengan memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu penolakan terhadap pendidikan tradisional yang kaku. Pada aliran naturalisme, aliran ini mengkritik pendidikan tradisional yang kaku dan menekankan pada hafalan. Pendidikan naturalisme lebih menekankan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Nah, Ki Hajar Dewantara pun berpikir demikian. Beliau juga mengkritik sistem pendidikan kolonial Belanda yang kaku dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Beliau memperjuangkan sistem pendidikan yang lebih berpusat pada anak dan berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa. Kemudian yang keempat, pentingnya peran guru sebagai fasilitator, di mana pada aliran naturalisme, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu anak-anak belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya. Demikian, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya peran guru sebagai fasilitator. Guru harus menciptakan suasana belajar yang kondusif dan membimbing anak-anak untuk menemukan potensi belajarnya sendiri. Kemudian persamaan yang terakhir yaitu pada tujuan pendidik untuk membentuk manusia yang merdeka dan berkarakter. Pada aliran naturalisme bertujuan untuk membentuk manusia yang merdeka dan berkarakter.
Pendidikan harus membantu anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka dan menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan pendidikan yang sama, yaitu untuk membentuk manusia Indonesia yang merdeka, berkarakter, berbudi pekerti luhur, serta berakhlak mulia. Pendidikan harus membantu anak-anak untuk menjadi manusia yang utuh, yaitu manusia yang seimbang dalam aspek intelektual, emosional maupun spiritual. Baik, itulah tadi pembahasan terkait pemikiran atau pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan yang dapat dirangkum dari pembahasan tadi yaitu kurikulum merdeka merupakan perwujudan dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua konsep ini sama-sama bertujuan untuk memerdekakan peserta didik, memanusiakan manusia, dan melestarikan kebudayaan bangsa. Namun, kurikulum merdeka masih dalam tahap implementasi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun dengan semangat Ki Hajar Dewantara dan komitmen semua pihak, diharapkan kurikulum merdeka dapat mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia yang memerdekakan, memanusiakan manusia, dan melestarikan kebudayaan bangsa.